Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lavina Maisa Fitri dari Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi di sini saya ingin mereview secara singkat materi praktikum Sistem Manajemen Basis Data. Kita masuk ke pengenalan database. Jadi database adalah koneksi sistematis dari data sehingga memudahkan manajemen data. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database itu adalah DDL dan DML. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan MySQL? Yang pertama kita bisa langsung pada situsnya, yaitu depmysql.com. Kita juga bisa mendownload SAM terlebih dahulu pada link yang sudah tersedia. Kita bisa akses database MySQL-nya melalui command prompt. Jadi dengan cara memasukkan direktori ke dalam MySQL, ke dalam SAM-nya seperti pada gambar. Kita juga bisa langsung melewati phpMyAdmin dengan menelusuri link yang ada. Di sini sudah ada beberapa contoh perintah seperti show database untuk menampilkan database yang ada di MySQL. Kemudian ada create di sini untuk membuat salah satu database. Kemudian ada drop untuk menghapus salah satu database. Untuk use di sini apabila kita ingin menggunakan salah satu database. Kemudian ada show tables. Show table ini menampilkan tabel apa saja yang ada pada database yang kita gunakan. Kemudian membuat table. Dengan membuat table kita gunakan perintah create table disertai dengan nama table yang ingin kita buat, lalu diikuti dengan atribut beserta tipe datanya masing-masing. Apabila kita ingin mengeceknya, maka dengan cara describe table nama yang sudah kita buat tadi. Kemudian ada di phpMyAdmin, kita bisa membuatnya juga di phpMyAdmin. Di sini buat table, nama tabelnya, kemudian jumlah kolom, lalu kirim. Lalu setelah itu isi atribut beserta tipe datanya masing-masing dan klik simpan. Kita juga bisa membuat table di HDSQL seperti pada gambar. Selanjutnya ada point key, drop, dan alter table. Di sini bisa dilihat pada table barang, primary key-nya adalah barang ID. Supaya ID dan satuan ID itu merupakan point key. Sebelum kita membuat point key, maka kita harus membuat indeksnya terlebih dahulu. Di sini ada drop table. Drop table ini adalah untuk menghapus salah satu table. Misalnya kita ingin menghapus table barang 2. Kemudian apabila kita ingin mengubah struktur pada table, kita gunakan query alter table. Table namanya diikuti dengan alter spesifikasi, tergantung dengan struktur apa kita ingin ubah, seperti pada contoh. Kemudian ada insert, update, dan delete. Kalau insert itu kita ingin memasukkan sebuah data ke dalam sebuah table, seperti pada contoh. Kemudian untuk update, kita ingin mengupdate salah satu data, maka seperti ini perintahnya. Kemudian apabila kita ingin mendelete suatu data pada suatu table, maka seperti ini perintahnya. Kemudian ada import database dan select limit. Kita misalnya ingin mengimport sampel database dari link yang sudah tersedia, maka kita masuk ke phpMyAdmin, klik import dan choose file yang sudah kita download tadi. Maka dia akan masuk ke dengan nama database classic model. Kita juga di sini ada select limit. Select limit di sini adalah apabila kita ingin mengambil 10 data, maka kita gunakan perintah limit 10 untuk mengambil 10 data dari data 1 sampai data 10. Kemudian jika kita ingin mengambil data dari data ke 10 dengan batasan data 5 data saja, maka seperti ini limitnya. Kemudian ada where dan where like. Where ini adalah memfilter data dengan kondisionalnya, seperti contoh. Misalnya kita ingin produk lainnya cuma motorcycle, atau buy price-nya kurang dari $50, atau keduanya atau kedua kondisi ini harus terpenuhi, maka kita gunakan N.
Atau misalnya kita gunakan or, maka apabila salah satu kondisi terpenuhi, kondisi yang satunya tetap akan ditampilkan. Kita juga bisa melihat kedua kategori dengan in, kemudian kita juga bisa memfilter antara nilai 50 dan 70 menggunakan between. Di sini ada where like. Where like di sini adalah filter data berdasarkan pola-pola tertentu, seperti pada contoh. Ada order by dan inner join. Order by ini adalah mengurutkan. Kalau kita ingin mengurutkan produk lainnya, maka kita gunakan order by. Di sini juga ada inner join. Inner join itu adalah untuk apabila kita membutuhkan informasi yang berasal dari 2 tabel atau lebih, maka kita bisa melakukan join, dan kedua tabel tersebut harus berelasi. Kalau di sini relasinya pada office code. Kita juga ada left join dan self join. Left join itu merupakan cara menggunakan tabel dan menampilkan semua data kiri pada tabel yang tidak berhubungan, sedangkan data yang kosong akan bernilai 0. Di sini ada self join. Self join itu kondisi join yang terjadi pada 2 tabel yang kondisinya sama. Kemudian ada fungsi agregasi. Dia itu melakukan sejumlah kalkulasi pada sekumpulan data, lalu dikembalikan sebuah hasil, seperti count untuk menghitung cacah data, kemudian ada sum untuk menghitung jumlah data, ada average untuk rata-rata data, kemudian ada nilai minimal dan nilai maksimal. Selanjutnya ada group by. Group by ini biasanya digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan data kolom tertentu bersamaan dengan fungsi agregasinya. Ada having dan view. Having di sini apabila kita ingin memfilter hasil dari query agregasi, maka kita gunakan having. Kemudian ada view. View di sini adalah virtual table yang didefinisikan dari sebuah query select. Kita buat dulu table view-nya, lalu kita bisa melihat table type-nya di sini. Lalu apabila kita ingin melihat isi tabelnya, maka gunakan perintah select all. Ada pula subquery yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan SQL yang kompleks, seperti pada contoh ini. Subquery itu juga bisa digunakan dalam syntax prompt. Dilihat dari permasalahannya, dan seperti pada gambar. Itulah tadi review singkat mengenai materi praktikum sistem manajemen basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.